Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun pada pandemi kali ini kita masih belum bisa belajar dengan tatap muka. Pada pagi hari ini Ustazah akan memberikan materi di tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan belajar menentukan ide pokok dan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum kita mempelajari tentang ide pokok, mari kita mencermati tes bacaan berikut ini. Untuk teks bacaan kali ini kita akan menceritakan tentang lingkungan hidup. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Lingkungan terdiri atas komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Setiap komponen memiliki peran masing-masing. Selain itu, setiap komponen juga tidak dapat berdiri sendiri. Komponen biotik dan abiotik saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hubungan saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antar komponen-komponen merupakan ekosistem. Ekosistem memiliki komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem. Komponen abiotik di dalam ekosistem misalnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan sendiri. Konsumen yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari produsen atau makhluk hidup lain. Sedangkan pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Nah, kita sudah mencermati teks bacaan tentang lingkungan hidup. Sekarang kita mulai untuk menentukan ide pokoknya ya, yang dimulai dari paragraf pertama. Coba kalian perhatikan, apa ya ide pokok dari paragraf pertama ini? Ide pokok pada paragraf pertama ini terdapat pada kalimat pertama, yaitu makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Pada paragraf yang kedua, coba kita perhatikan. Ide pokok paragraf yang kedua sama seperti paragraf yang pertama, yaitu terletak pada kalimat pertama. Ekosistem memiliki komponen biotik dan abiotik. Sekarang kita perhatikan lagi pada paragraf yang ketiga. Ide pokok pada paragraf yang ketiga terletak pada kalimat yang pertama, yaitu berdasarkan fungsinya, komponen biotik terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Sekarang kita tahu ya bagaimana cara menentukan ide pokok pada setiap paragraf, yaitu biasanya terletak pada kalimat pertamanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan, tentunya untuk memperoleh energi. Hewan memiliki makanan yang berbeda-beda, baik itu tumbuhan ataupun pada hewan lainnya. Bahkan ada juga yang memakan keduanya. Kenapa ya hewan memiliki makanan yang berbeda-beda? Itu karena terdapat perbedaan bentuk tubuh pada setiap hewan yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Hewan memiliki berbagai macam jenis makanannya, baik itu hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan hewan lainnya, bahkan ada juga hewan yang memakan keduanya. Kita bahas yang pertama yaitu hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan hampir semuanya memanfaatkan semua bagian tumbuhan sebagai sumber makanan, mulai dari daun, batang, bunga, buah, biji, hingga pada akar tumbuhan.
yang dapat menjadi makanan pada hewan tersebut. Dari semua bagian tersebut, daun merupakan bagian yang paling digemari oleh hewan. Misalkan hewan ulat, hewan kelinci, dan juga rusa yang merupakan hewan pemakan daun pada tumbuhan tersebut. Salah satu hewan yang menyukai pada batang tumbuhan yaitu hewan panda. Ada juga kera yang sangat menyukai buah, dan juga lebah yang sangat menyukai bunga pada tumbuhan tersebut. Dari semua kelompok hewan yang memakan tumbuhan ini dinamakan hewan herbivora. Selanjutnya kita akan membahas hewan pemakan hewan lainnya. Hewan kecil akan menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Semua bagian tubuh hewan kecil akan habis dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya pada hewan nyamuk yang dimakan oleh cicak, hewan kutu yang dimakan oleh burung jala, hewan katak dimakan oleh ular, dan juga ada ikan yang dimakan oleh beruang. Dari semua kelompok hewan yang memakan hewan lainnya ini dinamakan hewan karnivora. Selanjutnya kita bahas untuk hewan pemakan tumbuhan dan hewan lainnya. Sebagai contohnya yaitu kera dan juga orangutan. Kedua hewan ini termasuk hewan pemakan tumbuhan dan juga hewan lainnya. Kelompok hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lainnya dinamakan sebagai hewan omnivora. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang ide pokok dan juga menjelaskan tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ide pokok tadi bisa kita lihat yang biasanya pada setiap paragraf itu dilihat pada kalimat pertamanya. Diingat lagi ya, ide pokok biasanya terdapat pada kalimat pertama. Dan untuk penggolongan hewan berdasarkan jenisnya, yang pertama hewan pemakan tumbuhan disebut sebagai herbivora. Hewan pemakan hewan lainnya disebut karnivora. Sedangkan hewan yang memakan tumbuhan dan juga hewan lainnya disebut sebagai hewan omnivora. Kalian sudah paham ya untuk penjelasan materi kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Ustazah akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.